Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam rangka ini dari Basnas Kabupaten Parangpareman pada zaman yang berilmu pengetahuan yang sama-sama kita rasakan pada saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Camat, tahun hari ini diwakili oleh Pak Weli. Kemudian kami hormati Pak Dan Ramil, dan Sabaris, beserta Bapak Pembinsa. Kemudian kami hormati dan kami banggakan Pak Wali Nagari, serta sekretaris, perangkat, dan wali korong yang hadir. Kemudian kami hormati Wakil Ketua Basnas Parangpareman, tentunya Bapak Zulkarnain SS, yang energik, yang lincah. Kemudian kami hormati dan kita banggakan Ketua Bamus, kemudian tokoh masyarakat kita, tokoh pendidikan Parangpareman, guru kita bersama Bapak Dr. Jafemar MPD, kemudian Ibu Pelukan Duang, Nenek Mama, tokoh masyarakat, pemuda, teristimewa kepada Nusana itu Bapak Ali Sofyan serta keluarga, hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT. Alhamdulillah di hari Jumat yang penuh berkah ini kita berkumpul dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, karena Parangpareman informasinya kita sudah masuk satu zona merah. Dan kita tetap berikhtiar supaya berbagai macam aktivitas kita tidak boleh sebagai penyebab penyebaran COVID-19. Salam dan salam dikirimkan kepada Allah kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam jalan hidup dan kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, pertama kami dari pimpinan Basnas Kabupaten Parangpareman mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Nagari yang telah memfasilitasi proses penyerahan bantuan ini beserta Ketua OPZ. Mana Ketua OPZ? Dan saya Pak, ada kegiatan Pak. Sekarang ini kita menyerahkan bantuan kepada Mustahik Rasulullah Matahari Bagalanggang Maturang Banyak Mancalek Rupo dipandang Roman bahwa beliau adalah layak untuk menerima. Jadi pendekatan dari Basnas sesuai dengan azas penyelenggaraan zakat itu, salah satu poinnya adalah transparan. Jadi aspek transparansi itu juga termasuk dalam rangka penentuan para mustahik penerimanya. Jadi semuanya sudah berdasarkan verifikasi lapangan, kemudian konfirmasi dengan Pak Wali Nagari dan OPZ. Memang hari ini kita lihat bahwa Pak Ali Sofyan beserta keluarga sebagai mustahik kita rasanya layak mereka menerima. Jadi pendekatan ketepatan penentuan mustahik itu juga akan memberikan kepercayaan kepada para muzaki. Jadi para muzaki kita yang menyalurkan zakatnya ke Basnas, kemudian Basnas menyalurkannya kepada yang berhak. Memang orang-orang yang kita tentukan itu adalah terverifikasi di lapangan. Jadi kok sama-sama baca lihat, mungkin kok dengan perasaan dari aspek keagamaan dan kemanusiaan rasanya tergugah Wah. Jadi dengan pendekatan agama melalui instrumen zakat, sebenarnya hal-hal seperti itu bisa kita tuntaskan, bisa kita selesaikan. Karena ada ibadah tidak saja dalam bentuk ibadah badaniah, tidak hanya badan fisik kita masing-masing, tapi ada namanya ibadah maliyah, ibadah harta. Zakat itu di samping untuk mensucikan bagi pemberi zakat, membersihkan dirinya, membersihkan hartanya, supaya didapatkan keberkahan, dikeluarkan zakatnya. Lalu kemudian ada dimensi sosialnya, bahwa orang yang menerima bantuan zakat itu semoga dia mampu bangkit. Karena ketika ada keluarga kita, masyarakat kita tinggal di rumah yang kurang layak atau tidak layak, mereka punya anaknya yang punya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan, tetapi dia tidak bisa belajar maksimal karena memang berada di tempat yang tidak layak, tidak mendorong pertumbuhan mereka.
karena ada pertumbuhan dan perkembangan anak yang mesti menjadi perhatian kita. Mungkin pertumbuhan secara kuantitatif, fisiknya, tapi perkembangan secara intelektual, kemudian juga secara sosial, ini perlu kita rawat supaya jangan kita meninggalkan anak-anak yang lemah. Itu sudah diingatkan oleh Allah, wal-yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kamu merasa khawatir, merasa takut, andaikan di belakang kamu meninggalkan anak-anak cucu yang lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah pendidikannya, rendah pendidikannya. Tentu ini mengkhawatirkan generasi kita ke depan. Maka Basnas berikhtiar dengan berbagai macam program. Ada program Padang Preman Cerdas, ada program Padang Preman Sehat, ada program Padang Preman Peduli, juga ada Padang Preman Makmur dan Padang Preman Takwa. Salah satunya ini adalah Padang Preman Peduli. Kita bantu, kita berikan pancingan, stimulan. Karena memang pengumpulan kita sudah mengoptimalkan peran dan tugas kita. Tapi ini butuh perjuangan lebih berat lagi sehingga pengumpulan kita bisa meningkat, sehingga akan meningkat juga jumlah yang akan diterima oleh mustahik kita. Tapi seberapapun yang kita berikan, kita menggunakan dua pendekatan, yaitu kolaborasi dan partisipasi. Kolaborasi, kita melibatkan semua potensi. Ketika ada masalah, apa masalahnya? Masalahnya adalah masalah masyarakat kita, masih ada masyarakat kita, warga kita yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini adalah masalah, ini adalah problem. Ini masalah kesejahteraan sosial. Ketika ada masalah, lalu kita berpikir mencarikan jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah potensinya seperti apa. Potensinya salah satunya adalah melalui dana zakat. Dana zakat itu akan bisa membantu mustahik kita. Tapi pendekatan seperti apa? Basnas melalui dana zakat itu membantunya berbagi dengan nagari-nagari lain, kecamatan-kecamatan lain. Kita punya kecamatan 17 kecamatan dengan jumlah nagari sebanyak 103 nagari. Maka pendekatan kolaborasi kerjasama sebenarnya itu bisa. Beberapa nagari yang sudah kita praktekkan dengan jumlah 12.500 partisipasi masyarakat. Karena yang menerimanya ini memang layak, benar-benar orang percaya. Ini serius. Maka kita perlu melalui wali nagari, wali korong, UPZ, tokoh masyarakat, ajak perantau kita, ajak semua potensi. Nagari Saulayat ini, tokoh-tokoh perantaunya banyak juga yang sukses. Kita buat nanti flyer. Kita buat flyer, kita desain, kemudian ada nomor rekening, kemudian ada nomor kontak person, ada foto rumah, diambil foto rumah yang menggugah. Orang hari ini dengan melalui media sosial itu dimanfaatkan untuk menyentuh jiwa kedermawanan. Karena para preman ini punya jiwa kedermawanan kuat, filantropinya tinggi, suka membantu, suka menolong, teori badonceknya. Jadi kalau semuanya terlibat secara kolaboratif, yang kaya dengan uangnya, dengan dana zakatnya, yang kuat dengan tenaganya, yang cerdas dengan pemikirannya, kemudian yang lain mungkin yang menyemangati. Semuanya kita berdayakan, kita manfaatkan. Maka Basnas sudah meluncing, sudah mensosialisasikan program 1 RTLH 20 Muzaki. Kami dorong itu satu nagari itu, masing-masing wali nagari dengan UPZ mendata, mengidentifikasi rumah yang sangat tidak layak huni. Tidak boleh ada like and dislike. Tapi memang benar-benar, kalau yang lain nanti dibuat antriannya. Per tahun satu saja, itu akan tuntas 103 nagari. Kalau 20 muzaki satu rumah, kalau kita asumsikan satu muzaki itu 1 juta, itu akan bisa 20 juta terhimpun. Kalau 20 juta terhimpun itu sudah terbantu masyarakat kita. Ini yang kita rumuskan karena kita ingin menggugah jiwa filantropi masyarakat kita. Ini persoalan trust lagi, persoalan kepercayaan. Kita bangun trust, kita bangun kepercayaan dari muzaki, dari perantau kita, bahwa Basnas dengan wali nagari, dengan UPZ, dengan wali korong, memang menawarkan dalam program ini adalah orang-orang yang benar-benar berhak. Sehingga tidak ada like, kok tiba di Parut, di Kampihan, tiba di Mato, di Piciang, tidak seperti itu. Kita memprioritaskan siapa yang lebih berhak. Sehingga nanti akan tumbuh kepercayaan. Jadi, kolaborasi itu, kerjasama. Kami dengan Pak
tentara, TNI, Pak Dan Ramil, kita di berbagai macam program ini, keterlibatan dari Pak tentara kita ini luar biasa. Mereka dengan tenaganya, kemudian dengan pikirannya, dengan jaringannya, insya Allah akan menumbuhkan kepercayaan. Tambah lagi skema yang dibangun oleh Pak Wali Nagari. Ada goro dari 2 tukang per hari, mungkin akan bisa terhimpun 15 hari tukang bekerja. Tambah lagi swadaya dengan yang lain. Itu adalah nilai. Karena Basnas tidak saja memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, tapi juga membantu mentransfer nilai. Jadi menumbuh kembangkan lagi nilai kebersamaan, nilai kegotong royongan, nilai kedermawanan. Jadi tidak hanya sekedar diberikan, tapi kita bangun juga adalah nilai. Nilai yang sebenarnya ada dan tumbuh di tengah masyarakat kita, itu kita bangun lagi. Kita tumbuh kembangkan sehingga menggugah rasa kebersamaan, rasa kepedulian. Jadi dengan adanya program ini, bantuan ini, semoga semuanya terlibat. Jadi ada kolaborasi dan ada partisipasi. Semuanya berpartisipasi. Jadi air mata mereka, kesedihan mereka itu adalah kesedihan juga bagi kita. Supaya kita hapus air mata kesedihan mereka dengan bantuan dana zakat. Kemudian kita hadir bersama-sama untuk menawarkan kepedulian. Supaya anak mereka punya harapan, punya semangat bahwa dia tidak hidup sendirian. Ada mamanya, ada dusananya, ada tokoh-tokoh masyarakatnya peduli terhadap mereka. Ini yang kita bangun. Sebenarnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pak Wali Nagari, Pak Camat, Pak Dan Ramil beserta Bapak Bobi Nisa yang sangat luar biasa. Kemudian tokoh masyarakat Bundokan Duong juga yang selalu ada. Juga ada tokoh masyarakat kita, tokoh pendidikan kita, sehingga ini harus kita tuntaskan. Kita ingin ini tuntas satu persatu, kemudian menjadi model, dan mereka mewariskan keterbengkalaian. Jawa itu setik tidak tuntas, takut kemudian mengurangi kepercayaan masyarakat kita. Jadi tidak ada nambari doh. Kalau seandainya bersama bahwa saling mengkomunikasikan, kemudian mengajak, tidak ada dan sulit. Dan jauh bisa menjadi dakik, dan barik bisa menjadi ringan. Dan sulit itu bisa menjadi mudah. Jadi ini saja pendekatan-pendekatan yang kita bangun. Sehingganya Pak Ali Sofyan harus ikut juga kerajo dengan keluarga jo anak. Ya buka rumah kerajo tuh awak buka kerajo sampai lain tuh menjadi penontonnya. Jangan, saya ingatkan seperti itu. Masuk keluarga. Jadi harus kita bangun nilai kebersamaan itu. Nah dulu kok lang datang aja kan kita lihat di jauh aja jadi tamu lo, itu contohnya. Jadi maka saya ingatkan itu supaya nilai kebersamaan ini kita rawat. Inilah warisan untuk anak-anak kita. Warisan nilai ini yang kita kawal, yang kita terus jaga sehingga Basnas sebagai salah satu lembaga kemudian bisa mendorong, berkontribusi untuk membangun peradaban ini. Kita tidak jangka pendek, tapi kita pikirnya adalah jangka panjang. Sehingga nilai-nilai itu tetap terawat. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan kepada Pak Ali Sofyan dengan keluarga. Tetaplah bersyukur, syukuri nikmat ini. Kalau seandainya kok sangene dilakukan satitia dilawian, kok sakapa di gunungan. Jadi kalau awak mensyukuri, insya Allah ditambah Allah. La in syakartum la azidannakum. Yani kok sengene aja yang akan dapat mereka. Kalau lah mensyukuri dan sengene kok akan dapat na banyak. Tapi kalau dan sengenenya orang syukuri, apalah banyak nak pernah ada rasa syukur. Jadi tetap syukuri dengan taat beribadah. Taat beribadah, kemudian dekatkan diri kepada Allah. Insya Allah akan ada jalan keluar dari semua permasalahan kita. Barangkali itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak. Semoga cita-cita beliau, keluarga dan anak-anak kita wujudkan semuanya. Zakat, wujudkan harapan mustahik untuk menjadi lebih baik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kosong. Kau dah cocok mana tengah kau dah kau dah mata tu kau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
Ini sebelit kok ada. Tengah ya.